Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan sahabat-sahabat kami, pengurus Majelis Taklim Mafaza, semoga Allah merahmati ibu-ibu semuanya. Kehadapan saudari-saudariku yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa, yang akan memasukkan kita ke dalam surga, tetapi umatnya Muhammad dimasukkan ke dalam surga karena kasih sayang dan rahmatnya Allah. Maka ya Allah, semoga dengan duduk kita siang hari ini, janji Allah kelak ditunaikan. Kata Allah lewat lisan Rasulnya, sesiapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka akan dimudahkan jalan baginya menuju surga. Semoga kelak duduk kita hari ini menjadi jalan kemudahan untuk kita bersama-sama memasuki surganya Allah insya Allah. Ibu mengingat kembali kata-kata yang beberapa bulan lalu terus kita gemborkan. Mbok menawi sudah mulai kendor, Bu. Saya ingin baleni mengadopsi dari apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Satu kata yang kita adopsi ketika kita bersama-sama meneriakkan pembelaan terhadap Palestina. Coba kita bawa ke majelis ilmu, Bu. Kata-kata itu, jika ada 1000 jamaah pengajian, pastikan kita adalah salah satunya. Kalau jamaah pengajian cuma 100, pastikan kita adalah salah satunya. Seandainya yang ngaji di Mafazah hanya 10, pastikan kita adalah salah satunya. Dan jika hanya ada 1 yang datang ke majelis taklim ini, siapa yang datang, Bu? Masya Allah. Saestu napa mboten iki, Bu? Abot napa enteng, Bu? Masya Allah. Tidak mudah datang ke majelis ilmu. Napa meleh siang-siang kados niki kecone teng dalem, malah layah-layah dengan anak-anak dan suami. Tapi ya Allah, karena kita mencari ridha Allah, maka ya Allah ringankan kaki kami selalu untuk melangkah ke majelis ilmu. Maka ya Allah, jika hanya ada 1 jamaah pengajian, maka jadikanlah itu adalah Masya Allah. Biarkan ketika kita mati nanti, malaikat mencatat kita sebagai seorang yang ahli pengajian. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan mengulang lagi, hidup ini tidak boleh sederhana. Hidup ini harus hebat, kuat, luas, besar, manfaat. Yang sederhana napa Ibu? Gak boleh lah yang penting teng mangan, teng ngaji. Gak boleh seperti itu. Kita ini hidup harus punya cita-cita. Gimana caranya majelis taklim makmur? Gimana caranya teman saya yang belum berangkat ngaji ikut mau takjak ngaji? Gimana caranya teman saya yang belum senang sedekah dengan kenal dengan saya jadi senang sedekah? Kita harus punya cita-cita besar supaya Allah pun membangunkan untuk kita surga yang besar, yang luas. Namun jangan lupa sifatnya tetap sederhana. Maka seorang ulama menasihati, dosa kita mungkin bukan berzina, dosa kita mungkin bukan judi online, dosa kita mungkin bukan selingkuh, dosa kita mungkin bukan meninggalkan sholat. Tapi hati-hati, ada dosa yang sering menjangkiti orang yang duduk di majelis pengajian, merasa lebih baik dari orang lain. Itu yang patut kita hati-hati. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita terus belajar? Supaya ilmu terus menundukkan ujub kita, menundukkan kesombongan kita, menundukkan perasaan lebih baiknya kita dari orang lain. Maka ya Allah, ridhoi duduk kami siang hari ini. Bismillah, siang hari ini kita akan belajar tentang pemilik kebun. Sebelumnya kita belajar tentang pemilik kebun di surat nopo? Al-Kahfi. Insya Allah kisahnya masih ingat. Hari ini kita akan belajar kisah pemilik kebun, tetapi bukan di dalam surah Al-Kahfi, melainkan di dalam surah Al-Qalam. Masya Allah. Mari kita buka bersama surah Al-Qalam dimulai ayat yang ke-17. Masya Allah. Digarung setiap hari Ahad
Kami ada kajian ba'da subuh, itu spesial kisah-kisah di dalam Al-Quran. Masya Allah, ini salah satu kisah yang sudah kami kisahkan di majelis di sana. Al-Qalam ayat ke-17. Ada tulisannya, namun barangkali kecil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ke-17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sungguh kami telah menguji mereka orang-orang musyrik Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Ibu, jelas sudah disampaikan di dalam banyak riwayat ujian umatnya Muhammad adalah banda. Ujian umatnya Muhammad adalah apa? Harta. Maka hari ini kita saksikan betapa banyak orang demi harta tidak peduli cara mendapatkannya halal atau haram. Banyak orang yang kehilangan malunya, yang penting memiliki harta yang banyak. Banyak orang tidak mempedulikan baik tidaknya, berkah tidaknya, yang penting hartanya banyak. Karena memang ujiannya umat Muhammad itu adalah harta. Maka kata Allah kepada Muhammad, ya Muhammad, sudah kami uji orang musyrik Mekah itu sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun itu. Ingat, orang musyrik Mekah diberikan nikmat oleh Allah. Terangkum dalam surat Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Masya Allah. Apa coba? Diberikan ketenangan ketika mereka safar baik musim dingin maupun musim panas. Diberikan alladzi at'amahum min ju'. Allah membuat perut yang lapar menjadi apa? Kenyang. Wa amanahum min khauf. Kemudian orang Quraisy diberikan rasa aman dari ketakutan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Allah minta satu tuh dalam surat Al-Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka orang Quraisy sembahlah Tuhannya Ka'bah ini. Siapa Tuhannya Ka'bah? Tapi apakah mereka menyembah Allah? Kan apa bedanya dengan yang terjadi hari ini? Banyak orang diberikan nikmat luar biasa oleh Allah, tetapi lupa dengan yang memberi nikmat. Maka apa kata Allah? Kami uji orang kafir Quraisy itu sebagaimana ujian yang kami berikan kepada pemilik kebun. Kenapa pemilik kebun ini? Siapa dia? Kemudian Allah meneruskan, idz aqsamu la yasrimunna musbihin. Ketika mereka bersumpah, pasti aku akan memetik hasil panen pada pagi hari. Tetapi mereka tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Ada dua terjemahan. Kalau ibu ngecek terjemahan, satu, tidak menyisihkan. Mereka pengen panen niku isuk meruput. Nek isuk meruput empun enten wong liyan apa tereng? Mergane mereka emoh kelong. Gak mau. Mereka hasil kebunnya itu tidak mau dikurangi dengan hadirnya orang lain fakir miskin. Zaman dulu kami kecil Bu, kalau ada orang ngesat blumbang itu apa? Kolam ngesat niku napa? Menguras mau panen itu kalau yang nggak punya kolam biasanya napa Bu? Nonton teng pinggir Bu. Bahkan saya masih ingat Bu, ketika yang punya kolam itu sudah selesai, sudah pulang, nanti anak kecil itu pada jegur. Mbok-mbokan tenggen ngisor napa niku? Lendute masih ada. Masya Allah, itu kalau dapat sesuatu, walah senengi pol-polan. Ini sama Bu. Pemilik kebun ini tidak mau menyisihkan, nggak mau ketika panen orang miskin yang nggak punya kebun itu udah napa? Dong rubung minta jatah. Bahkan duku saja memberikan kenangan Bu. Zaman kecil saya dulu kalau ada orang panen duku itu nengi sore Bu. Kalau ada yang panen jер sedompol dijatuhkan gitu langsung apa Bu? Ya Allah, dua rebutan. Sakniki bocah sakniki duku neng meja we mboten boron. Masa? Saya kemarin sampai berpikir seperti ini, ya Allah. Zaman riyen dikira rasa milu ibu ya. Engko kondur tak tumbas bakso. Itu manutnya luar biasa.
Sekarang apa ada anak nggak usah ikut bunda ya, nanti tak beliin bakso, ada nggak Bu? Tambah ikut Bu? Saya gini, oh berarti nikmat itu semakin berlimpah semakin kurang rasa nikmatnya. Masya Allah. Zaman riyen Bu, datar endok, diparuti kerambil enom, ya Bu, njur dirisi lombok, cengis. Pripun raosé Bu? Walah ya Allah. Terus mampeng wajane nih kok Bu. Ah ya Allah. Zaman sekarang anak mana ada yang tahu. Itulah kenangan-kenangan supaya kita mudah menggambarkan kenapa pemilik kebun ini ingin panennya nopo? Pagi-pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bilang saya mau manen pagi hari tanpa mengucapkan kalimat insya Allah. Ibu, kalimat insya Allah buat seorang muslim itu pentingnya luar biasa. Kita sudah belajar berapa kali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang kafir Quraisy, lalu orang kafir Quraisy ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang pemuda yang tertidur di dalam gua. Jelaskan kepada kami tentang apa? Raja yang memiliki kekuasaan antara timur dan Rasulullah lupa mengucapkan kalimat. Maka apa yang terjadi Bu? Malaikat Jibril tidak datang memberikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggu berhari-hari sampai kemudian turun teguran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok lagi, jangan kau katakan besok aku akan menjawab kecuali diikuti kalimat apa? Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihi salam dalam hadis yang sahih pernah bersumpah, malam ini akan aku datangi, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 70. Akan aku datangi dan aku gilir satu-satu 70 istriku. Dan semoga dari istri yang aku datangi malam ini akan melahirkan anak-anak yang akan berjuang dalam agamanya Allah. Beliau tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Apa yang terjadi? Semua istri yang beliau datangi tidak melahirkan anak kecuali seorang perempuan. Dan perempuan ini melahirkan seorang anak yang sisi tubuhnya, kata hadis Rasulullah ada dalam kitab ini, tidak sama. Lalu ketika saya ngaji ini ada seorang jamaah, Ustazah, maksudnya sisinya tidak sama itu seperti apa? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang dikatakan Rasulullah, gara-gara lupa kalimat insya Allah, istrinya melahirkan seorang anak yang sisi tubuhnya tidak sama. Satu lagi, Nabi Musa. Ketika beliau berkhutbah, lalu ditanya oleh seorang dari kalangan Bani Israel, wahai Musa, apakah ada orang yang lebih alim darimu? Nabi Musa menjawab apa Bu? Enggak ada. Mestinya depannya ada kalimat apa? Meskipun benar jawaban Nabi Musa. Memang enggak ada orang yang lebih alim dari. Gara-gara tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Maka Allah meminta Nabi Musa untuk mencari seorang guru bernama Nabi Khidir. Enggak dikasih tahu alamatnya. Kata Allah, pergilah engkau sebuah tempat sampai engkau bertemu dengan bertemunya dua lautan. Tandanya apalagi? Kalau ikan bekal yang engkau bawa hidup, kemudian ikan itu lepas, maka disitulah posisi Khidir. Masya Allah. Itu kalimat yang luar biasa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, mari. Insya Allah di Wonosobo niku cok. Nginjang tindak nggih. Insya Allah itu artinya apa? Tidak. Karena kalau ngelis itu Eva nomor 1. Tapi kalau masih ragu-ragu pasti Eva belakangnya apa? Insya Allah Bu. Itu tidak salah. Tapi jangan kita gunakan kalimat insya Allah itu untuk lari dari sebuah kesanggupan. Maka bismillah, insya Allah itu doa luar biasa Ibu. Maka hari ini nak pengen jadi apa? Dokter. Bismillah, insya Allah. Kapan badai tindak umroh Bu? Tahun depan insya Allah. Kapan badai tindak haji Bu? Tahun depan insya Allah. Kapan kita mau haji dan umroh? Tahun depan. Bismillah, biidnillah, insya Allah. Itu jimat. Kemudian wala yastathnun. Tadi itu mereka tidak mengucapkan insya Allah. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Berarti laki-laki pemilik kebun itu tidur dengan niat nopo? Jelek ya toh Bu?
Tidur itu jangan niat jelek. Ngisuk arep tangi gasik, manen isuk meruput tanpa mengucapkan kalimat insya Allah, dan mereka berniat ben ora dikrumuni wong. Berarti laki-laki ini tidur membawa niat yang apa? Hati-hati. Ini pun pelajaran untuk kita. Jangan sekali-kali kita tidur dalam keadaan kita membenci seseorang, Bu. Yakin nyongpol mangkelih. Titenana ngisok naik ketemu. Itu namanya kita tidur membawa penyakit, Bu. Maka lihat, apa akibat dari orang yang melalui malam, kemudian dia tertidur, mestinya dia menyebut nama Allah, kemudian dia berzikir, tapi dia tidur dengan niatan yang jelek. Titenana ngisok naik ketemu. Tak takonane. Apa yang terjadi? Fatafa 'alayya ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Kata Allah, sudah niatnya jelek, tidak mengucapkan apa tadi? Insya Allah, tidak mau berbagi kepada orang miskin. Apa kemudian yang Allah berikan kepada mereka? Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Allah ketika mereka dalam keadaan hati-hati, Bu. Kita tidur nampaknya nggak ngapa-ngapain, tapi niat buruk kita itu gara-gara kita niatkan jelek, dia terus bekerja, Bu. Maka apa, Bu? Tidak ada perbuatan buruk kecuali balasannya apa? Maka hati-hati. Nampaknya kita dereng nglakoni, Bu. Tapi ketika kita tidur dengan menyimpan dendam, benci, itu masuk. Kebencian itu bekerja terus. Ternyata Allah menyiapkan hukuman yang luar biasa. Nah, Ibu, saya putus dulu. Kenapa mereka berbuat seperti ini? Nah, dalam hadis Muslim, Ibu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika ada seorang laki-laki berada di tanah lapang. Saya asal ngambil gambar aja ini, Bu, untuk memberikan gambaran. Tiba-tiba ketika dia berada di tanah lapang, dia mendengar suara dari awan. Terus ada awan dan awannya itu mengeluarkan suara. Masuk akal atau tidak? Tidak. Kita iman atau tidak? Harus iman. Siapa yang mampu membuat awan berbicara? Dengan 2 huruf saja. Kaf dan nun. Kun, maka awan yang tadinya tidak mungkin bisa bicara atas kehendak Allah bisa apa, Bu? Awan ini berbicara. Apa ucapan awan ini? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siramilah kebun si fulan. Kita tahu proses terjadinya hujan menurut ilmu yang dulu kita pelajari, air laut, apa, Bu? Menguap, kemudian mengalami apa jenenge? Kondensasi apa-apa. Ora kuat caranya njur jatuh. Berarti awan itu membawa apa? Kata awan, siramilah kebun fulan. Kemudian awan itu berjalan menuju suatu kebun dan menyirami kebun itu tok, tanpa kebun yang lain. Allahu Akbar. Tiba-tiba aliran airnya memuat seluruh air hujan itu. Kemudian orang itu mengikuti aliran air tersebut. Tak disangka ternyata ada seorang laki-laki berada di tengah ladang yang dituruni hujan tadi. Lalu laki-laki yang berada di tanah lapang ini bertanya, Assalamualaikum wahai hamba Allah, siapakah namamu? Orang itu menjawab Fulan. Dan nama yang disebut persis seperti yang ia dengar dari suara awan. Jenenge podo. Lalu orang itu bertanya, wahai hamba Allah, mengapa engkau menanyakan namaku? Dia menjawab, aku tadi mendengar suara awan dan awan itu menyebut nama seseorang dan itulah yang engkau sebut. Kemudian apa sebenarnya gerangan amal baik yang engkau lakukan? Kemudian laki-laki pemilik kebun itu mengatakan, karena engkau menanyakan kepadaku, maka akan aku jawab. Sesungguhnya aku menunggu hasil panen kebunku ini. Lalu aku sedekahkan sepertiganya. Sepertiganya aku makan. Dan sepertiganya lagi aku gunakan untuk modal. Cobi sinten sing kados niku paling dagang, Bu. Kula bakul yang mboten kados niku, Bu. Masya Allah. Bayangkan begitu panen sepertiga untuk apa?
sedekah, sepertiga untuk apa? Dimakan keluarganya, sepertiga lagi untuk apa? Masya Allah. Kemudian cara wong Wonosobone, wong sing takon niki pantas saja. Wong kok duwe amal kaya ngono, awan saja dihususkan oleh Allah untuk menghujani, hanya milik apanya, Bu? Hanya ladang miliknya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, jangan iri. Kalau kita melihat kehidupan seorang penuh dengan keberkahan, mungkin dia memiliki amalan di atas rata-rata. Jangan iri. Kalau kita melihat orang kok hidupnya kayaknya enak banget ya. Dengan suaminya kayaknya bagaimana, dengan anaknya bagaimana, hidupnya kayak penuh dengan kemudahan. Barangkali di sisi yang kita tidak pernah melihat, dia punya amalan rahasia di hadapan Allah dan dia punya amalan di atas rata-rata. Sebagaimana pemilik kebun ini memiliki amalan di atas rata-rata. Dan ibunda, satu hadis ketika malaikat berjumpa dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini mau mengunjungi seseorang. Ditanya bapak-bapak ini, "Hai Fulan, mau kemana?" "Aku mau mengunjungi ini." "Kamu pengen dapat apa dari dia?" Pengen dapat suguhannya, pengen dapat oleh-olehnya, pengen dapat jajannya. Kata laki-laki ini, "Enggak, saya mengunjungi dia karena aku mencintainya." Maka kemudian apa? Kata Allah, "Wahai malaikat, katakan kepada penduduk langit, aku mencintai laki-laki ini. Katakan kepada penghuni bumi, aku pun mencintai laki-laki ini." Kalau Allah sudah cinta dengan seorang hamba, Allah akan bicara dengan penduduk langit, bicara dengan penduduk bumi untuk mencintai kita semuanya. Maka ibunda, beramallah sesuai yang Allah mudahkan untuk kita. Ada orang mudah sholat tahajud, tapi amalnya nggak bisa banyak. Ada orang bisa amal rahasia, ada orang yang dimudahkan tidak bisa beramal tapi puasa Senin Kemisnya nggak pernah tinggal. Ada orang baca Quran yang nggak pernah putus tapi dia nggak mampu bangun sholat tahajud. Ada orang yang duhanya nggak pernah putus tapi Senin Kemisnya nggak begitu kuat. Maka ibunda, apapun nikmat ibadah yang Allah berikan kepada kita, gunakan itu jadi amalan andalan kita di hadapan Allah. Semoga dengan itu Allah mencintai kita semuanya. Nah, ternyata dalam beberapa riwayat ini adalah kisah bapak pemilik kebun itu. Berarti bapaknya sangat dermawan. Punya beberapa anak, ada yang mengatakan 5, 4 anaknya tidak mewarisi bapaknya, 1 anaknya mewarisi sifat bapaknya. Gampile sing siji dadi wong lomo, sing papat dadi wong. Makanya terjadi dialog tadi. Wah, barang bapaknya sedo, diriwayatkan laki-laki solih ini kemudian meninggal, hartanya jatuh kemana? Ke tangan anaknya. Walah, jebule pananane oke ya. Bapak kok selama ini didum-dum. Nek ora didum-dum mesti awake dhewe luweh sugih, luweh oke. Maka sebagian dari putranya berniat untuk tidak memberikan bagian fakir miskin, tidak meneruskan jariah kedua orang tuanya. Ibu, ini pelajaran lagi untuk kita. Betapa pentingnya kita mengangkat tangan, kemudian kita memohon kepada Allah, Robbi habli minas sholihin. Saya kok bayangke embane ngemben putra wayah kula panjenengan sedaya do lenggah teng masjid niki. Yo ya Allah ge, biyen li mbahe dhewek li bareng nek ngaji ngono. Cok jejer ngantuk bareng, Bu. Itu Bu, alangkah indahnya. Tapi alangkah celakanya kita kalau anak-anak kita kelak reuni di tempat hiburan. Dulu ibu kita juga senang datang ke sini dan bernyanyi riang, Bu. Fal'iyadzubillah. Maka bayangkan, kenapa kita duduk seperti ini? Kita sedang membangun masa depan. Karena perbuatan baik bukan hanya dinikmati kita, tapi perbuatan baik itu menyiapkan masa depan kita yang baik. Ya Allah, semoga duduk kita semuanya membuat kita dianugerahi anak-anak yang solih, yang kelak akan mewarisi sebagaimana salah satu orang dari anak yang solih ini, Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, cerita itu selesai. Dilanjutkan lagi ke ayat yang selanjutnya. Fa'asbahat kassarim. Tadi ketika malam Allah mendatangkan awan atau petir atau apa, dihancurkan kebun itu. Maka apa? Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Kemudian apa? Fatanadaw musbihin. Lalu pada pagi hari mereka saling manggil. Apa ucapan mereka?
anighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Kan tadi niatnya mau bangun apa? Pagi. Milam pun pagi, wala wis isuk jo enggal dewek li arep panen. Maka kemudian saya baca terjemahnya, maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Apa bisikan mereka? Alla yadkhulanna al-yawma alaikum miskin. Mereka sambil berangkat, isuk meruput, tesih langka uang. Mereka berkata, pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebun. Cobi teng desa, nek onten wong ngesat blumbang, niku mesti tanggane ora ketang loro dipreponaken, Bu. Diparingi, Bu. Mergane tanggane sing nyanding blumbange niku, Bu. Masya Allah, itu luar biasa. Saya membayangkan orang ini yo panen kasik aja nganti tanggane dewek weruh. Jur hasilnya bisa disimpan semuanya. Ternyata Allah tadi punya takdir yang lain. Kemudian apa? Wa ghadaw ala khardin qadirin, dan berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin padahal mereka mampu menolongnya. Padahal kalau diberikan sebagian hasil panennya mereka jadi miskin atau tidak? Tapi niatnya sudah buruk, hati-hati. Iki onten wong hurung tekan tangan wis niat ngonek nyong oleh kae nyong ora pan berkaya rapan tak bagei, Bu. Masya Allah. Inilah sifat nopo? Medit, terus rakus, terus kotet, terus koret, terus Ibu bilang kikir. Ibu tahu nggak kikir itu seperti apa, Bu? Soalnya saya jualan kikir itu, Bu. Dan kikir itu berkasta-kasta. Semakin bagus kikir, harganya semakin mahal kikir. Kalau dibuat ngasah gergaji, itu kikirnya utuh, tapi gergajinya cepat nopo. Kenapa disebut kikir? Karena kikir itu ndak mau kelong. Yang kelong itu yang diasah itu. Maka gergaji kalau dikikir, gergajinya dados nopo? Tajam, tapi kikirnya apa? Utuh. Dan semakin mahal kikir, semakin awet. Artinya apa? Semakin tinggi kebahilan seseorang, semakin gak pengen dilongi, Bu. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, selamatlah orang-orang dan jiwa-jiwa yang diselamatkan dari sifat kikir. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Falamma ra'aw qalu inna ladallun. Maka ketika mereka melihat kebun itu mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Karena kebunnya sudah apa? Sudah hangus. Siapa yang menghanguskan? Bal nahnu mahrumun. Masya Allah. Berkatalah, kita nggak dapat apa-apa. Kemudian apa? Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka. Seperti kisah tadi, ada anak yang nuruni sifat bapaknya. Dia berkata, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Tadi tidak mengucapkan kalimat apa? Insya Allah. Bisa juga tidak mengucapkan subhanallah. Mereka mengucapkan maha suci Tuhan kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Ada karakter berikutnya dari pemilik kebun ini. Kalau menurut cerita yang Al-Quran paparkan, berarti pemilik kebun ini pun domongin apa dereng? Sudah dinasehati atau belum? Dengerin apa tidak? Berarti nopo bahasa Wonosobo nih? Pun dikandani mboten ngrungokke niku cara Wonosobo napa? Ndablek napa meleh? Ya ngeyel, Bu. Ngeyel. Masya Allah. Ini karakter yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita mendapatkan keburukan sebagaimana keburukan ditimpakan oleh Allah kepada pemilik kebun ini. Apa karakter itu? Diandani ngeyel.
Kata Allah tutup dadamu. Kita ngeyel. Kalau nek nggo kudung tutup dada kenjur keton tua us. Nah, mulai malih. Pakai pakaian yang tidak ketat. Kulo nek nggo klambi rotok omroh-omroh kenjur. Gimana Mbak Novi? Keton ora pati yo? Ayo. Jangan rubah cip. Ya Allah, hari ini Allahu Akbar. Ketemu wong irunge tambah mancung, ketemu wong dagunya tambah. Sudah dengar hadisnya, haram merubah ciptaan Allah, apalagi sampai ya, dan itu membahayakan. Tapi napa Bu? Karakter manusia sebagaimana pemilik karakter kebun ini nek dikandani terus apa? Baru ketika sudah terjadi peristiwa itu baru oh ya Maha Suci Allah, sungguh kami adalah orang-orang yang baru ketika kejadian baru ngandel oh ya dikeling ngomongi nyong bener. Coba anak-anak ketika di pondok digalai oleh ustadznya, ustadzahnya. Biasanya kalau sudah gendong anak ketemu ustadz gimana Bu? Ya Allah Ustadz jazakumullah. Dulu Ustadz itu gini banget sama saya. Ya Allah ternyata hikmahnya itu besar sekali. Kalau pas dingendikani prepon Bu? Wah Ustadz Pak gua lakepol gitu Bu. Memang begitu tabiat manusia. Lah kita kan sudah diberitahu. Mbok ampun kados niku. Kalau dingendikani bismillahirrahmanirrahim ya Allah, walaupun abot alot semoga kita dapat mengamalkan sedikit demi sedikit. Ibu ada nih, ada orang yang ketika dikasih tahu hukumnya tuh ngelawan Bu. Tapi ada orang Mbak Eva kulo dereng saged nek kados ngagem-ageman koyo ibu-ibu di majelis taklim. Tapi saya tahu sebenarnya pakaian saya ini salah. Itu namanya orang masih menerima nasihat Bu. Tapi kalau dibilangin Mbak ngagem-ageman koyo niki, lah koyo sing ngagem-ageman koyo niku pun api-api oh. Nah itu contoh dinasehatin apa Bu? Kalau belum melakukan itu, kalau belum mampu melaksanakan itu perkara lain. Tapi terima dulu hukumnya Allah, oh ya Allah. Sambil meminta kepada Allah, semoga suatu saat nanti kita diberikan kemampuan. Jangan marah kepada orang yang mengingatkan tentang riba. Walaupun kita belum bisa meninggalkan. Tetapi lisan kita, ya Allah aku tahu itu kesalahan. Tapi ya Allah semoga suatu saat nanti engkau bisa memberikan kemampuanku untuk hijrah darinya. Untuk meninggalkan. Jangan lawan. Itu artinya kita menerima apa? Nasihat. Lihat. Lalu mereka saling berhadapan. Dan saling menyalahkan. Nah biasanya karakter manusia nek kedadan goleki kambing. Padahal saya... Mana bumu awanah ini Bu? Pak Taufik itu jualan kambing. Kalau kambing hitam tuh nggak usah dicari Bu. Di pasar Kaiwan itu apa Bu? Banyak. Kenapa sih dikatakan kambing hitam Bu? Aslinya ki oke ning dadak digolek-golek. Kenapa? Orang kalau sudah kejadian baru mencari kambing. Maka apa kata Al-Quran? Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Kemudian mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Deke sih, gara-gara deke. Hanyong liwis ngeleng-na kurang seru. Deke mencen ngeyel. Kemudian mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Nah, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Apa kata mereka? Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Kadzalikal adab wala adabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab di dunia dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Jadi ada riwayat yang mengatakan akhirnya pemilik kebun ini mendapatkan hidayah untuk bertaubat. Dari mana kalimatnya? Kalimatnya Maha Suci Tuhan kami, sungguh kami orang-orang yang zalim. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Coba doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana fa illam
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ada kalimat dolim diucapkan dalam 3 doa berulang, Bu. Sing paling apik, wong dapat masalah, orang dapat musibah dalam kehidupannya, jangan cari tangan untuk ditunjuk, tetapi katakan subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Saya yang salah. Beberapa ibu datang ke tempat kami misalnya, bercerita tentang rumah tangganya. Pertanyaan pertama yang selalu saya ujikan, Bu, dulu ketika menikah Bapak Ibu ridho atau tidak? Kedua, Ibu selama ini jadi istri bagaimana? Kalau Bapak sekecap, Ibu berapa kecap? Ibu cenderung diam atau ngeyel? Ibu cenderung nadanya tinggi atau rendah? Kalau yang mau cari kebenaran biasanya iya ya us astaghfirullahaladzim, kula sing dereng apik. Nek sing arep cari pembenaran, lung nyong arep curhat kamalah dipaido, malah dikorek kesalahannya. Jangan dulu ke suami, coba ke kita dulu. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Mungkin selama ini kurang perhatian, mungkin selama ini bicaranya kurang santun, mungkin selama ini nggak pernah doain suami di hadapan Allah, Bu. Minta dilembutkan hatinya, nggak pernah. Mungkin selama ini kalau suami kita kecap, kita jawabnya panjang kali lebar. Mungkin kalau selama ini suami kita nada dasarnya rendah, kita jawabnya tinggi. Allahumma sholli alam. Jangan dulu nyari orang lain. Tapi kalau ada apa terjadi dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, kehidupan keluarga kita, salahkan diri kita sendiri. Contohnya siapa? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni. Nabi Adam. Rabbana dhalamna. Sekarang pemilik kebun berkata, qalu subhana rabbina inna kunna dhalimin. Mengaku bahwa diri kita itu zalim terhadap diri sendiri. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, beberapa hari ini membaca video. Di beberapa kabupaten banyak gugatan cerai yang diakibatkan suami terjebak pada judi online. Ibu mau nyalain siapa? Coba, kalau kita mendengar kalimat ini siapa yang mau kita salahkan? Kita kan nggak boleh, dasar laki-laki. Bisa jadi istrinya terlalu banyak menuntut. Bisa jadi istrinya terlalu tinggi permintaannya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ingat apapun terjadi dalam kehidupan kita, jangan cepat-cepat cari kambing hitam, tapi salahkan siapa? Diri kita sendiri. Sekarang kita lanjutkan. Adam keluar dari surga karena, kenapa Adam dikeluarkan dari surga? Karena makan buah khuldi. Iblis terusir dari kerajaan langit karena sombong. Apa yang menenggelamkan umatnya Nabi Nuh? Tidak percaya kepada Nabi Nuh. Mereka apa kesesatannya? Kesesatan umat Nabi Nuh apa? Mengolok-olok Nabi Nuh, benar apa, Bu? Tidak patuh, benar. Lagi. Betul-betul sing kelingan, napa takut teriak sing jawab, Bu? Masya Allah. Apa, Bu? Mereka mengagumi orang solih, orang solihnya mati, dibuat apa? Patung. Lama-lama bukan Allah yang disembah, tapi apa? Maka hati-hati dengan patung. Lah ora apa-apa kowe mung. Nah, umatnya Nabi Nuh juga gitu. Enggak apa-apa, ini cuma buat kenangan. Lama-lama yang disembah bukan Allah. Itu kesesatan umatnya Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Allah menenggelamkan, semuanya musnah kecuali orang yang beriman dan hewan-hewan yang naik kapalnya Nabi Nuh. Dan ketika kapal itu mendarat, Nabi Nuh membaca doa, Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul. Itulah diantara sunnah ketika kita masuk tempat yang baru, kita membaca doa mubarakan wa anta khairul munzilin. Sekarang, karena apa angin membuat kaum Ad mati layaknya batang yang lapuk? Karena kaum Ad gak percaya sama Allah. Karena apa gemuruh halilintar menghancurkan kaum Samud? Ini gak tak tes loh, Bu, nanti tak tes kaum Ad, kaumnya Nabi siapa?
Kaum Samud kaumnya Nabi siapa? Kaum Lut namanya kaum apa? Kaum Sodom. Awan yang membawa api kepada kaumnya Nabi Syuaib. Fir'aun ditenggelamkan karena apa? Karena mengaku Tuhan. Korun ditenggelamkan karena apa? Umat kaum di dalam surah Yasin yang kita baca ketika setiap saat kita yasinan ditenggelamkan oleh Allah dengan halilintar dan teriakan satu kali mereka musnah semuanya. Karena apa? Karena mereka tidak taat kepada Nabi yang diutus kepada mereka. Dari poin 1, 2, 3, 4. Apa sih yang menyebabkan mereka celaka, Bu? Satu kalimat saja. Apa? Maksiat atau kedha. Coba. Ada yang menyebabkan orang celaka gara-gara sedekah? Ada dikatakan dalam poin-poin yang dikisahkan Al-Quran dengan sangat panjang lebar. Orang celaka gara-gara taat kepada Allah. Sekarang. Nabi Ibrahim dibakar. Ujungnya apa, Bu? Jadi Nabi dikaruniai putra di usia yang sudah lanjut. Ali Imran, Nabi Zakaria, Maryam dituduh putranya jadi apa? Putra Nabi Yusuf difitnah, dimasukkan penjara, akhirnya jadi apa? Sampailah kita kepada kesimpulan semua ketaatan berakhir kepada kebahagiaan. Semua kemaksiatan berakhir pada kesengsaraan. Kan pun ngertos. Lah berarti sekarang kok nyong uripe kaya ngene, pasti ada kemaksiatan yang masih kita lakukan. Kalau hari ini Allah memberikan kita kenikmatan, fa insya Allah kalau bukan karena doa orang tua kita, ada kebaikan yang pernah kita lakukan. Saya pernah ditanya, Bu, oleh seorang ibu, Ustazah, kula kok gomon nggih, ujug-ujug ana sing jujuki, ujug-ujug ana sing menehi, padahal enggak habis ngapa-ngapain. Apa kata seorang ustadz jawabannya, Bu? Ya Allah, saya tanya itu tentang itu. Ustadz itu menjawab, Bu, itulah kebaikan-kebaikan yang pernah ibu lakukan dan ibu lupa. Ada kalimat yang terakhir, Bu. Itulah kebaikan-kebaikan yang pernah ibu lakukan dan ibu lupa. Maka kalau berbuat baik cepat-cepat napa, Bu? Dilupakan. Balasannya tak terduga. Ujug-ujug ana wong berbuat baik, ujug-ujug kenapa? Lu nyong ora terus ngapa-ngapa. Ternyata dulu kita pernah berbuat baik dan kita sudah apa? Cara-caranya, nyong ora kelingan ke. Kita tidak merasa bahwa kita sedang berbuat baik. Ternyata Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan dan melewatkan perbuatan baik kita. Diulangi lagi. Ujung dari maksiat selalu apa, Bu? Kesengsaraan. Dan ketaatan itu selalu melahirkan apa? Kebahagiaan. Allahu Akbar. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, tidaklah musibah turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah musibah diangkat kembali oleh Allah kecuali karena taubat. Maka di ayat, Masya Allah saya lupa ayatnya. Selama ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tidak akan mengazab suatu kaum. Sekarang Nabi Muhammad nggak ada, lalu gimana caranya kita tidak diazab? Ayat itu mengatakan selama masih ada orang beristighfar, maka Allah akan menunda azab yang Allah turunkan kepada kita. Pertanyaannya, biasanya yang istighfar ini ku wong sing seneng berbuat baik, napa senang berbuat buruk? Coba. Sing astaghfirullahaladzim niku biasanya nembeng ngaos napa nembeng glendengi, Bu? Maka jangan sepelekan orang berbuat maksiat. Kita nih sering menganggap rendah orang yang berbuat maksiat. Walah kaya, walah kelakuannya. Dia malam-malam habis melakukan itu, Bu. Astaghfirullah. Kita habis ngaji. Ngaji. Bukailah diceki ora tahu. Ora apa-apa ngemben nih kayak ngaji ning di ngajeni, Bu. Ora apa-apa pakai yang ben masjid insya Allah neng es digotong, Bu. Itu yang tadi saya ungkapkan. Dosa kita mungkin bukan zina, tapi barangkali dosa kita merasa lebih baik dari orang. Maka jangan pernah rendahkan orang bermaksiat, Bu. Barangkali orang yang tidur dengan laki-laki lain kemudian dia dibayar, dia hatinya apa, Bu? Menjerit, kemudian setelah itu dia mengucapkan apa, Bu? Astagfirullahaladzim. Sementara kita yang habis baca Quran, habis bersedekah, habis ngaji, kita merasa wah kunci surga sudah di mana, Bu? Sudah di sana. Tinggal apa, Bu? Tinggal buka. Masya Allah. Hati-hati ketika kita merasa lebih baik dari orang. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, slide terakhir kita adalah tidak akan pernah terkumpul antara keimanan dan kekikiran di hati seorang hamba selama-lamanya. Yuk kita balik. Wong kikir berarti ora
iman. Wong iman ora mungkin kikir. Baleni melih. Wong medit pelit kotet berarti wong boten iman. Wong iman ora mungkin kikir. Nek dewek kikir gek kumat ngeten iki arep ngekekke apa-apa iman-iman berarti dewek napa? Berarti dewek napa? Sedang tidak beriman, sedang enggak ada iman. Atau imannya sedang berada di titik yang mana, Bu? Titik terendah. Allah Akbar. Dan ketika kita mampu terhindar dari kekikiran, itulah nikmat Allah yang luar biasa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, saya baca secara cepat bagaimana azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang kikir. Sebagaimana pemuda yang berniat, hasil panenannya tidak dibagikan kepada fakir miskin. Surah Ali Imran ayat 180. Kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti. Jadi apa yang kita kikirkan besok di akhirat akan apa, Bu? Jangan anggap sepele. Kita besok tingginya berapa di akhirat? 70 hasta. Kalau kita 70 hasta kira-kira yang dikalungkan itu kalung cilik napa pinten, Bu? Oh no, rawati. Kelambi gede ngisuk nek penjahit tak sekengi. Kelambi cilik ngisuk bukan yang malih. Terus mau rawati. Ngemben kelambine napa? Digubetakan. Coba kemarin yang ikut ngaji di Adipura sudah tahu survei ini. Siapa yang jilbabnya di sini kurang dari 20 angkat tangan? Kudunge teng dalam kirang saking 20. Ayo kono. Wonten, Bu? Ponjol nggih. Sekarang kalau ngaji yang dagem pinten? Masa. Sekarang orang kaya rumahnya lebar. Misalnya kasurnya ukuran 4 meter. Napa lengsare njur ngeten, Bu? Napa nek pun sepuh lengsare pripun ti? Nah, tiang sepuh tuh biasanya lengsare napa, Bu? Enggak sampai semeter, Bu. Walaupun kasurnya mereknya mahal luar biasa. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaqulun nasu mali orang berkata itu hartaku, itu tokoku, itu usahaku. Kata Rasulullah, rezeki kita itu yang kita minum, yang kita makan sampai keluar. Maaf, kalau ngaji biasanya dapat snack. Ibu kalau dapat snack kelingan sinten? Nah, biasanya lebetaken pundi? Berarti padang nggih, Bu. Niku jenenge emak-emak banget. Mesti lebokaken tas mergane kelingan. Sing pun simbah-simbah nggih kelingan. Sing jenenge snack niku dilebokaken kulkas lah, Mbah gari dahar. Ya ora ya, bukan putune. Masya Allah, Bu. Kadang itu dianterin ibu itu disimpan. Ora didar-dar, bukan putune. Masya Allah, Bu. Berarti snack 1 bungkus itu rezekinya berapa orang? Kalau isinya 3 pulang anak saya 5, 1 paruan, 1 jadi rezeki banyak orang, Bu. Semangkok yang kita masak itu bukan rezeki kita semuanya. Hanya yang kita sendok kita letakkan di napa, Bu? Kadang-kadang agi mam ngeten Bunda Wawi njur mboten sios napa, Bu? Harap diplok maning is beduduk, ora diplok mubazir, akhirnya guang dadi rezekine sinten? Maka kata Rasulullah yang rezeki kita itu yang kita makan sampai apa? 2, rezeki kita tuh yang pakai sampai lusuh. Ya, Bu. Mbak Dea sampai apal sandalnya Ustazah Eva. Suatu hari dia nyari Ustazah Eva belum datang. Ternyata saya pakai sandal lain, ya, Bu. Gimana caranya saya kalau pakai sandal sampai sandal itu jelek. Kalau sudah tidak layak pakai baru saya ganti. Kenapa? Karena rezeki kita itu yang kita pakai sampai apa, Bu? Jadi kalau baju kok dicantol kayak terus dipajang lek nganggo setahun pisan, berarti lek dadi rezeki mung pinten? Setahun pisan. Selebihnya akan dihisap. Nggo ngopo nang lemari kesuwen? Padahal ibu baju pengantinan aja masih disimpan toh untuk kenangan. Ya itu tadi gede disekeng, cilik bukan nyong malih langsing. Wong sepatu sing ora amat bikin rawati kan. Kan dulu kakinya kecil ketika gadis toh. Sekarang sudah punya anak 5, begitu dipakai sepatunya sudah tidak. Gini maneman, Bu. Lah bukan ngemben langsing. Nggih terus mawon ngemben sepatunya pripun? Yuk segera bongkar lemari yang jarang kita pakai dan itu kira-kira memberatkan hisab kita di akhirat. Segera napa, Bu?
segera biarkan orang lain yang make. Nomor 3, nopo rezeki kita kata Rasulullah, yang kita titipkan di hadapan Allah dengan cara bersedekah. Lagi ini hadis dari Al-Bukhari disahihkan oleh para ulama. Sesiapa yang diberi harta oleh Allah lalu tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya itu akan diserupakan ular botak berbintik 2 yang melilitnya pada hari kiamat dan mematok kedua rahangnya sambil berkata, aku hartamu, aku simpananmu. Allahu Akbar, Bu. Nyah, ngoten, Bu. Kan nek wong ngudungan, wah, ngoten, Bu. Ulane leng matok kalih nyah sing rawati terus kan ben ora tahu. Masyaallah. Idaen ulane kalih napa, Bu? Pol gemese. Surah At-Taubah ayat ke-34. Sesungguhnya emas dan perak yang dibakhilkan akan dipanaskan dalam neraka jahanam. Dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka. Serta dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Apa saja tadi yang disetrikakan? Dada, kening, dahi, terus lambung, terus apa lagi? Semua yang kita simpan dan kita niatkan tidak ingin berbagi kepada fakir miskin, itu semua yang kelak akan menyetrika badan kita sendiri. Kemudian hadis riwayat Ibnu Umar, saya baca cepat. Celaka kamu ini apa? Kemudian ular itu menjawab, aku adalah harta simpananmu yang kau tinggalkan sepeninggalmu. Ayo kono, tinggal harta warisan yang banyak. Masya Allah, saya tadi baca artikel, ada seorang laki-laki meninggal dengan warisan 4 miliar, Bu. Tetapi ketika dia sakit tidak ada satupun anaknya yang datang menjenguknya. Dia sudah mengabarkan berkali-kali kepada seorang dokter untuk mendatangkan putra-putranya. Tetapi tidak ada satupun putranya yang sempat menengoknya. Padahal warisan yang ditinggalkan berapa tadi, Bu? Maka ibunda sekalian, pun putrane pun dibocokaken, pun digawani subluk, piring, kula pun tukokna lemari, pun tukokna kursi, gawani sendok. Wah, pokoknya apa maning ya? Pokoknya subluk wajan, pokoknya komplit lah. Nek onten turai nggih ibu sudah buat sangu napa? Pun putrane pun sekolah ke, pun dingantenke, pun digawani subluk wis. Deke nang ana turai sing ikhlas ya, tak nggo nyong, tak nggo sangu. Mati sebab apa? Kalau kita tidak meninggalkan anak soleh kita, mati hartanya buat rebutan fal'iyadzubillah. Nanti di hadis yang panjang disebutkan, tidaklah kambing yang kemudian kita membuat kita bakhil. Kambing itu akan datang di hari kiamat dan menginjak-injak tubuh kita. Unta, sapi yang kita bakhilkan, unta sapi itu akan datang dan mencabik-cabik tubuh kita dengan cakarnya. Dan ibunda sekalian yang dirahmati Allah, apa hikmah dari surah Al-Qalam ayat berapa tadi? Ayat 17 sampai 33. 1. Menunaikan zakat pertanian. Zakat yang lain adalah wajib. Kemaksiatan sekecil apapun dapat menghancurkan umat manusia. Tadi kan baru niat toh, Bu. Tadi laki-laki ini tuh belum panen loh. Tapi mau nopo, Bu? Maka sekecil apapun maksiat akan membawa kerusakan dalam kehidupan. Disebutkan di dalam hadis sahih dari Husain, disahihkan oleh Al-Albani, melarang memanen pada malam hari dan mengetam pada malam hari. Mbak Yani Dading ini, kita ini yang garung ke atas nih biasanya para petani. Ternyata ada larangan dari hadis yang sahih, dilarang memanen malam hari. Wallahu ta'ala a'lam hikmahnya apa. Mungkin untuk menghindarkan kita dari sifat apa tadi, Bu? Bakhil. Wallahu ta'ala a'lam. Meski ramai penduduknya, suatu negeri bisa saja hancur dan runtuh ketika orang-orang jahat dan buruk telah menguasai orang baik. Tadi ada saudara yang baik toh, tapi yang lainnya apa? Jahat. Tadi kebunnya berarti yang baik pun dapat bagian atau tidak? Ikut kena getahnya atau imbasnya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kita ini ngaji kayak gini nih. Kalau kita nggak peduli dengan orang lain, maka suatu saat Allah turunkan adab, yang ngaji pun kena adab. Selama yang ngaji itu egois, nyong sing penting ngaji. Liyane orang ngaji, jidor. Liyane orang nggo kodong, jidor. Liyane buka aurat, jidor. Cuek. Maka jangan jadi orang cuek, karena cuek itu adalah sifatnya penduduk neraka. Ibu tahu?
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pasangan lari dari istrinya. Napa nek boten cuek? Anak lari dari orang tuanya. Apa kalau bukan cuek? Orang tua lari dari anaknya. Setiap orang ngurusi diri sendiri. Itulah keadaan hari kiamat. Maka seorang guru mengatakan, jadi orang di hari kiamat itu punya sifat cuek. Karena ngurus siapa? Dan itu orang yang sengsara di akhirat. Karena keringatnya dinaikkan sampai menenggelamkan hidungnya. Sehingga dia jadi orang cuek. Maka orang cuek itu adalah orang yang celaka di akhirat. Maka jangan sampai orang ngaji kok punya sifat cuek. Nek ajeng ngaji kados niki palanga we akan cani. Ayo para apoteker, masya Allah. Kesayangan nek di absen wali kelas ke berarti kesayangan karo dikangen nih gitu bu. Palanga WA tanggane jo tindak nang mafaza ngaji apalah nih kalau ngajine piyayi pancen piyayi nek boten piyayi berarti saya ngaji makhluk halus pancen saya ngaji niku piyayi yuk ngaji di sana yuk palanga nek ajeng berbuat baik ngejaki kancane. Itu tanda bahwa kita tidak egois. Itu tandanya bahwa kita tidak ingin selamat bersama. Dan saya tutup wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bahwa kita akan dimasukkan surga dengan cara berjamaah. Dados sering mlebu swarga niku mboten dewek-dewek tapi bersama-sama. Maka semoga duduk kita bersama-sama siang hari ini menjadi jamaah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Surat apa tadi? Al-Qalam. Ayat berapa? 17 sampai 33. Kisah tentang pemilik kebun. Apa sifat yang jeleknya? Kikir. Terus? Tidak memuji Allah, tidak mengucapkan kalimat insya Allah, tidur dengan niat dan perasaan yang jelek. Masya Allah, setiap kemaksiatan sekecil apapun akan berimbas kepada masa dan diandani apa nembe? Ngeyel, barang wis kedaden gari luru kambing hitam. Itulah sifat-sifat yang ada di dalam kisah ini. Semoga Allah memberikan kita untuk terhindar dari sifat-sifat itu. Astaghfirullahaladzim walakum. Sampai bertemu kembali dengan kisah-kisah Al-Quran yang lain. Semoga ada manfaatnya untuk yang bicara dan untuk yang mendengarkan. Kita akhiri bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman Mbak Dea? 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.